Kita sedang berada di tempat tambah ikannya milik Pak Muda. Nah, sekarang kita lagi mencari momen. Salah satu yang momen kita tunggu adalah matahari tenggelam atau sunset. Nah, ini dia matahari tenggelam, sunset. Ini panen jagung bawa karung. Jagung gini siapa, Pak? Jagung manis. Oh, Ibu hari ya? saya cari ini. Oh. Tuh mau di ya. Nah, Karung ini ya. Karung ya. Jadi dari ujung sana diikutkan hari nanamnya dari ujung sana, jadi lebih besar. Yang kebulungnya. Oh, yuk buat tadi jam Aduh, kan nggak dulu. kemarin. Sana ada ya? Ini. Oh, ini. Pengobatan tadi normal. Pemenang ya. lomba menulis surat ke bupati itu dan membacakannya tuh. Oh, seru. Dinobatkan langsung. Mana tuh? Dutaan normal. Jadi dari anak-anak kita malah memberikan ininya supaya nancapkannya itu justru dari generasi muda anak-anak. Jadi tatanan normal baru tanpa disadari dari 2 bulan lalu itu kita sebenarnya udah kampanye protokol kesehatan melalui anak-anak. Iya. Karena mereka udah menyampaikan ide, gagasan, saran-saran supaya semua mengingatkan semua tentang masker, tentang saling melindungi, tentang jaga jarak, physical distancing, tentang jangan kerumunan dan segala hal, bersihan, cuci tangan. Itu anak-anak suara-suaranya itu menjadi sebuah energi positif di tengah pandemi ini. Dan itu sesuatu yang membangun pengembangan karakter diri mereka juga. Jadi anak-anak ini sebetulnya dibawa berpikir global, berpikir menembus zaman, sehingga mereka bisa jauh lebih matang menghadapi tatanan normal baru dan adaptasinya cepat. Jadi tanpa disadari sebenarnya Ibu Raya sudah 2 bulan lalu udah melalui anak-anak udah melakukan itu beradaptasi dengan tatanan normal baru, dan kampanyenya itu udah dilakukan menyebar jadi masif Kepong Bakulnya nih. Jadi Kepong Bakulnya ini anak-anak ini ikut terlibat. Saya bahkan mengatakan mereka itu ikut berjuang di tengah pandemi ini, melakukan kampanye melalui mereka. Rumah tangga otomatis kan terlibat nih dinamika di setiap masing-masing keluarga nih. Oh, pastilah semuanya aktif. Ada lomba azan, lomba murotal Quran juga sekaligus membangun
kehidupan tenang di setiap rumah tangga, religius, dan sekaligus memperkuat suasana yang lebih punya keyakinan untuk sugesti sehat. Nah itulah, jadi nanti dari 3.500 lebih ini akan saya berikan penghargaan karena walaupun tidak masuk 40 besar, yang lainnya itu sudah kita anggap punya keberanian, percaya diri. Mereka tidak hanya menulis surat, tapi membacakannya langsung di videonya. Dan itu ada di YouTube semuanya yang masuk 40 besar itu. Nanti semua bisa nonton dan sekarang sudah di-upload. Dan ini sebuah sebuah cara kita yang secara tidak langsung memperkuat dari generasi kita, sehingga mengingatkan semua, sehingga orang tua juga lebih efektif kalau melalui ini. Mereka udah ikut kepung bakul cegah COVID-19, makanya saya akan nobatkan semuanya akan menjadi duta new normal Kuburaya. Wah. Mas, hari ini kita juga panen menyangkut ketahanan pangan, Pak. Iya, panen hari ini sebuah kondisi di mana bahwa justru tatanan normal baru itu harus lebih banyak kita bawa kepada suasana yang produktif dan suasana yang justru memberikan nilai tambah dan udara segar. Karena kita berusaha cari aktivitas yang memberikan udara segar, tapi sekaligus juga membangkitkan semangat. Nantikan juga desa itu masa depan, bukan masa lalu. Sebetulnya yang namanya masa depan itu bukan kota, justru desa. Ini yang sebetulnya paradigma yang perlu kita luruskan dan kita perbaiki. Kenapa? Jangan anggap desa udah habis kayunya, habis semua mungkin raw materialnya, kemudian ditinggalkan, semua berterbius ke kota. Nah, kita justru merawat pesan peradaban itu ada di desa-desa, karena kearifan lokal itu semuanya sumbernya dari desa, sumber pangan dan sumber peradaban, cocok tanam, itu sumber karakter unggul yang harus kita pertahankan dan kita perkuat untuk Republik ini, supaya anak-anak muda juga seimbang karakternya. Nah inilah makanya saya kira peradaban unggul itu dimulai dari desa, dan desa itulah masa depan. Terbukti ketika pandemi, urusan pangan yang paling jadi panglimanya. Karena apa? Karena semua harus kuat pangannya. Dan ya jujur saja bahwa ke depan ini semua harus rebutan kekuatan pangan. Siapa yang pangannya kuat, itulah negara yang berdaulat dan kokoh. Ya, karena jangan sampai kita dikasih pangan dari luar, artinya kita harus punya kemandirian pangan. Jadi kemandirian itu wujud nyatanya adalah kemandirian pangan. Kemandirian desa-desa juga dimulai dari kemandirian pangannya dulu, baru dia bisa mandiri yang sebenar-benarnya. Karena pangan tidak bisa ditunda, pangan menentukan stabilitas, dan pangan juga yang membuat semua tetap produktif dan pikiran-pikiran tetap sehat dan tetangga tetap bahagia dan bahkan bisa untuk keluar ekspor ini. Terus di dalam karir-karir yang lain ya pencapaian tertinggi, baik karir polisi, jabatan politik itu akibat, kan tujuan. Kalau politik atau jabatan sebagai tujuan itu bisa bahaya. Yang untung itu bukan tujuan, tapi akibat. Majunya suatu usaha kita bagus, kita jujur, maka akibatnya kita akan dipercaya dan akan mendapatkan kemajuan. Sama dengan semua karir di birokrasi,
pemerintahan, dimanapun, termasuk kita petani, pedagang, atau swasta, semuanya kan ini bisa diatur. Kita coba tanamkan bahwa keseimbangan antara kita kehidupan yang segala benda mati apa di perkotaan ini, generasi sekarang harus selalu dibawa keseimbangan dengan alam supaya tahu kepekaan, peradaban unggul, melihat cocok tanam dan sebagainya. Nah ini kan sebuah cara untuk membangun keseimbangan pola pikir supaya dia punya kepekaan, kepedulian. Anak-anak sekarang memang mungkin mereka lebih cepat cerdas, tahu akses informasi lebih cepat lewat internet, mengglobal langsung. Tapi bahayanya adalah mereka bisa ego karena merasa tidak butuh orang, mereka bisa sendiri. Dan kalau mereka jadi pengusaha katakanlah, mereka bisa ego, bisa menghegemoni, bisa serakah, tidak mau berbagi dan tidak membangun kebahagiaan bagi semua orang. Jadi asal dia kepuasannya saja. Nah ini yang harus kita tanamkan, jangan sampai generasi kita berpikir seperti itu. Jadi kita harus bangun semangat bagaimana mereka share, ekonomi sharing, ya kan, dan juga sosialnya itu harus tetap peduli dan mereka cerdas, tapi juga mereka tahu bagaimana harus punya kepekaan dan kepedulian serta bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang banyak, apa yang dirasakan oleh kaum yang mau petani, nelayan, pedagang atau yang selama ini mungkin selalu sulit mencapai akses pasar dan kehidupan. Jadi inilah sebetulnya saya dan kita semua saat ini justru harus terus merawat pesan peradaban unggul itu supaya karakternya pun anak-anak kita itu terbangun dengan karakter yang unggul, karakter yang juga mengedepankan nilai-nilai yang benar-benar bisa membahagiakan orang banyak. Sukses itu kan bukan karena bahagia untuk diri sendiri, tapi sukses itu kan karena mampu bahagia, di mana bahagia itu didapatkan karena membahagiakan orang banyak, bukan karena kaya raya, banyak aset, banyak ini dan itu pun percuma kalau itu hanya untuk kebahagiaan diri kita sendiri, kepuasan. Tapi kalau untuk orang banyak, insya Allah kita jauh lebih bahagia lagi, puas melihat apa yang kita bisa dapatkan, tapi bisa itu semua kebijakan juga dan semuanya itu untuk kebahagiaan orang banyak, itu yang membahagiakan kita. Jadi bahagia yang sejati, yang sebenarnya itu kita murnikan, itulah sebetulnya bahagia karena kebahagiaan orang banyak bisa kita kejar. Dan di masa tengah pandemi ini juga semua dipaksa, orang kaya, orang yang mampu, orang yang punya jabatan, orang yang punya akses segala kebijakan dan sebagainya dipaksa, suka tidak suka, terkondisikan harus berbagi, harus peduli. Sebab kalau tidak, inilah pelajaran besar pandemi ini, memaksa dan mengkondisikan semuanya dimurnikan supaya berpikir, yang menghegemoni pasar, menghegemoni modal dan sebagainya ini monopoli, coba berikan akses, kalau tidak ini pengangguran besar, kekacauan akan terjadi, kemudian masyarakat akan sulit, ya, kehidupan, tekanan ekonomi dan sebagainya, ini sosial. Maka ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran seluruhnya, semua elemen bangsa ini, agar semuanya tahu dan kita harus terus fokus memikirkan bagaimana kehidupan masa depan generasi Republik ini jauh lebih baik dari hari ini.